Cuma sih kok ayo punya pada masjid. Bahaya. Terus sih kan jadi masjid. Wes live lah. Seperti yang dia pakai. Tanpa perlu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin warzuqnal ikhlas fil ilmi wal amal. Allahumma amin. Baik. Sekarang kita akan bahas mengusap khuf. Ya, kita akan membahas mengusap khuf. Kemarin, oh masya Allah, monggo. Kemarin kita sudah membahas tentang apa furudul wudu ya, fardu wudu. Dan fardu wudu yang pertama adalah apa? Niat. Yang kedua adalah membasuh wajah. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Kemudian yang terakhir membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam adalah berurutan. Maka ini kemarin adalah fardu wudu. Dan yang dimaksud fardu wudu itu kalau ada yang tidak dikerjakan dampaknya wudunya tidak dianggap sah. Ya. Nah, salah satu fardu wudu kalau kita lihat kemarin adalah membasuh kaki. Dalam artian kaki ketika berwudu harus disiram air. Tapi ada satu pembahasan fikih. Ada satu masalah atau ada satu kondisi yang orang wudu tapi boleh nggak basuh kaki. Ada satu kondisi yang orang itu wudu dan boleh tidak membasuh kaki. Apa itu? Nah, dalam pembahasan fikih ini dimasukkan ke dalam masalah namanya mengusap khuf atau nek cara Arabe mashu al khufi atau al mashu alal khufi atau al mashu alal khufain, macam-macam bentuknya. Mengusap khuf. Khuf itu apa sih? Khuf itu gampangannya, sederhananya adalah sepatu. Tapi tidak semua sepatu. Engko ono syarate. Ya, ada syaratnya supaya dia itu dianggap sepatu yang boleh untuk diusap. Nah, gambarannya apa? Gambarannya di sini saya jelaskan. Ketika wudhu, seseorang mengusap sepatu yang dia pakai tanpa perlu membasuh kaki. Ya, ketika wudhu, seseorang mengusap sepatu yang dia pakai tanpa perlu apa? Tanpa perlu membasuh kaki. Ini gambarannya. Jadi ketika orang wudhu, misalkan ziko wudhu, kemudian sepatuan, maka dia berwudhu. Kemudian seperti biasa kumur-kumur, mengusap air ke dalam hidung, kemudian basuh wajah, kemudian basuh tangan, mengusap kepala, telinga. Nah, waktunya kaki, maka apa yang dilakukan? Ziko cukup mengusap sepatunya, gak usah dicepot terus diguyang. Tapi ini ada syarat-syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, sepatunya kudu dicepot, kudu diguyang. Jadi ini enggak semuanya, oh pokoknya aku wis nggak sepatu, ya tak usah apa enggak. Tapi nanti ada syaratnya. Nah, syaratnya ini penting. Ya, soalnya apa? Kalau tidak terpenuhi syarat, maka tidak boleh mengusap khuf. Ya, baik. Maka di sini akan kita bahas beberapa pembahasan. Yang pertama, ya. Ada beberapa bahasan dulu. Yang pertama, tentang hukum. Apa hukumnya? Apa hukumnya orang itu ketika pakai sepatu terus dia nggak usah lepas. Dia cukup mengusap saja. Maka kita katakan hukum asalnya
mubah. Hukum asalnya apa? Mubah. Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Jadi yo enggak sunnah, yo enggak makruh, yo enggak wajib, yo enggak haram. Hukum asalnya apa? Mubah. Tapi hukum mubah ini bisa jadi sunnah. Bisa jadi sunnah. Ketika apa misalkan? Ya, ketika ya contohnya ya, atau di sini X gitu ya, contoh. Bisa jadi sunnah. Kondisinya apa? Contohnya seperti ingin mengajari santri, contoh misalkan. Maka dia jadi sunnah ketika ada alasan di luar itu, maksudnya alasan eksternal. Kalau hukum asal ngusap khufnya sendiri, maka dia mubah hukum asalnya. Kemudian masalah kedua yang akan kita bahas adalah tentang tempat pelaksanaan mengusap khuf. Dalam artian, kapan seseorang itu boleh mengusap khuf? Kita tahu toharoh itu secara umum ada 3. Kalau dalam membersihkan hadas atau untuk mensucikan hadas. Toharoh ada 3. Ada wudu, tayamum, wudu mandi dulu ya. Mandi, ada tayamum. Dalam tayamum tidak ada ngusap khuf. Enggak ada ngusap khuf. Dalam mandi tidak boleh ngusap khuf. Jadi orang misalkan pakai khuf, tapi dia junub, maka nggak boleh ta'adus sikile, misalkan wadus ya, sikile misalkan di jalan dukur ini wadus, terus ketika nyampe sikil diusap, nggak boleh. Karena ngusap khuf tidak berlaku untuk mandi. Nah, di mana yang boleh? Yaitu ketika wudhu saja. Tempat pelaksanaan mengusap khuf. Pembahasan berikutnya. Mengusap khuf punya jangka waktu. Kebolehan mengusap khuf punya jangka waktu. Ya, maka di sini kebolehan mengusap khuf punya jangka waktu. Ya, maksudnya apa? Orang itu selama dia wudhu boleh ngusap khuf terus. Tapi ini terbatas waktunya. Kalau waktunya habis, dia harus lepas. Nggak boleh ngusap lagi. Dia harus lepas, wudhu normal, baru masang lagi nggak apa-apa. Ya. Maka di sini kita tambahkan kebolehan mengusap khuf punya jangka waktu. Kita jelaskan. Jika jangka waktu habis, dia harus wudhu normal. Jika jangka waktu habis, dia harus wudhu. Nah, jangka waktunya dilihat orangnya. Dalam aturan jangka waktu ini dilihat orangnya. Kalau dia adalah orang musafir, ya dia dalam safar, maka jangka waktunya adalah
3 kali 24 jam. Ya, ini basa kitab telung dino telung bengi. Ya. 3 hari 3 malam. Itu bahasa kitab, tapi bahasa yang lebih tepat, lebih apa ya istilahnya? Lebih pas gitu ya. 3 kali 24 jam karena dalam satu hari, sehari semalam itu kan 24 jam. Ya. 3 kali 24 jam. Berarti 72 jam ya. Kalau dia mukim, berarti dia mukim atau non musafir. Maka waktunya adalah 1 kali. Loh, Ustaz, maksudnya gimana? Mukim atau musafir? Nah, zaman dulu meskipun orang itu nggak safar, nggak bepergian, kadang mereka pakai khuf. Kenapa? Karena mungkin tinggal di cuaca yang dingin. Kalau padang pasir itu kan kalau waktu musim dinginnya itu kan cukup ekstrim. Jadi padang pasir itu kan kadung panas-panas sentantak, nek kadung ademnya luar biasa. Maka terkadang orang pakai khuf. Ya. Meskipun dia nggak pergi, maka di sini di rumah saja dia pakai khuf. Karena saking ademnya. Maka boleh ketika dia di rumah pakai khuf, dia berarti non musafir. Tapi bolehnya apa? Selama 1 kali 24 jam. Ya. Kalau sudah habis maka apa? Dia harus wudhu normal. Ya. Baru setelah itu pakai khuf lagi baru boleh. Pokoknya habis waktu dia harus wudhu normal. Kemudian pakai khuf lagi dan seterusnya. Baik. Pembahasan berikutnya. Baik, ya. Kapan dimulai? Ya. Atau kapan waktu mulai atau kapan dimulai ya. Kapan dimulai ya. Kapan dimulai perhitungan untuk jangka waktu ini? Ya, kapan dimulai perhitungan untuk jangka waktu ini? Ya, dalam artian gini. Misalkan ada orang misalkan hari ini saya memakai khuf jam 3. Saya gak nanti aku nggak musafir, saya di rumah memakai khuf jam 3 sore. Saya mulai masuk takwahno jam 3 saya pakai. Kemudian habis itu ya saya kentut, itu sudah wudhu ya, saya sudah wudhu terus saya pakai khuf. Terus habis itu saya kentut jam 5 sore. Maka pertanyaannya, karena saya nggak kemana-mana, jangka waktunya berapa? 1 kali 20 jam. Maka pertanyaannya, waktu saya habis untuk mengusap khuf besok jam 3 atau besok jam 5? Ya, besok jam 3 atau besok jam 5. Ini yang dimaksud dengan kapan dimulai perhitungan untuk jangka waktu. Maka para ulama mengatakan dimulai sejak kapan? Sejak hadas. Secara lebih rinci lagi, sejak bagian akhir dari hadas. Akhir dari hadas pertama setelah memakai khuf. Ya. Maka perhitungannya mulai hadas, bukan mulai pakai. Ya. Maka di sini dari apa? Hadas pertama. Mulai hadas.
Maka kalau tadi dalam kasus saya pakai khuf jam 3, terus saya kentut jam 5, dan saya itu mukim bukan musafir, maka besok waktu saya habis jam berapa? Jam 5. Bukan jam 3. Maka jam 3 saya mau wudhu usap khuf, nggak ada masalah. Ya. Nah, saya tambahi di sini sejak bagian akhir. Bagian akhir. Maksudnya apa bagian akhir? Karena apa? Karena hadas itu kadang ada yang panjang. Ya no Ustaz, masa ngentutin sak jam? Enggak. Itu tidak tergambarkan yang itu sak jam. Contohnya apa misalkan? Oh, bet contohnya bet. Ya enggak, kalau junub enggak. Junub hadas besar, ini hanya berlaku untuk wudhu. Iya. Berak. Ya, tapi dia nggak akan terlalu jauh. Nggak mungkin kan orang pingsan, iya bisa pingsan, termasuk pingsan. Atau yang mungkin lebih sederhana, tidur. Ono wong tidur rong jam? Akeh, ya akeh. Maka pertanyaannya, kalau misalkan saya pakai khuf saya pakai khuf jam 3. Saya wudhu pakai khuf jam 3. Terus saya tidur jam 4. Saya tidur jam 4. Saya bangun jam 6. Ya, bisa digambarkan, bisa dibayangkan ya. Saya pakai khuf jam 3, tidur jam 4, kemudian bangun jam 6. Maka pertanyaannya, besok sudah habis waktu saya untuk ngusap khuf jam 3 atau jam 4 atau jam 6? Jam sejak bagian akhir. Bagian akhirnya kapan hadas itu? Hadas tidur saya tadi loh. Bangunnya kan sudah habis kan. Maka jam 6. Bagian akhir dari hadas. Jadi bukan jam 4-nya, bukan saya mulai tidur kemudian sudah start dihitung, belum. Tapi dari hadas terakhir. Itu kalau hadasnya ada kemungkinan panjang. Ya, seperti seperti tidur atau mungkin pingsan. Ya, sejak bagian akhir dari hadas pertama setelah memakai khuf. Baik. Tinggal di sini ini nanti syarat. Ya. Syarat kebolehan. Nanti kita syarat kebolehan. Ya. Dalam artian kalau nggak terpenuhi syarat nggak boleh. Maka kita baca di sini nanti. Baik. Aku lihat kita baca dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Qala Syekh Ahmad Ibnu Umar Asy-Syatiri yang wafat tahun 1360 Hijriah rahimallahu ta'ala. Qala mashul khuffaini, mengusap dua khuf. Ya juzu, diperbolehkan. Ya juzu yubahu. Ya juzu maksudnya adalah diperbolehkan. Ya juzu, diperbolehkan. Mashu syai'in. Oh ya, tata caranya belum ya tadi ya. Iya, tata caranya. Ya nggak apa-apa. Nanti tata caranya tak setelah ini ya. Mashu syai'in, mengusap sebagian. Syai'in sebagian. Min zahiri, dari bagian luar. A'la bagian atas. Jadi zahir bagian luar, a'la bagian atas. Al khuffaini, dua sepatu. Dua sepatu. Ya. Baik, badalan ya. Maka di sini sudah berbicara tentang hukum. Hukum asalnya Pak mubah, di sini yajuz, tapi tadi bisa jadi sunnah. Ya. Mungkin saya jelaskan dulu tata cara supaya sekalian yang gandeng. Soalnya syarat kebolehan ini baik. Di sini tata cara. Tata cara mengusap. Tata cara. Maka tata cara terbagi menjadi dua. Ya. Atau terbagi menjadi menjadi tiga ya.
Tata cara terbagi menjadi menjadi 3. Tata cara yang pertama minimal. Berarti gak boleh kurang. Minimal. Tata cara minimal adalah mengusap sebagian, ya, sebagian dari sepatu di bagian luar yang atas. Jadi misalkan sepatu kan, ya misalkan gini ya, lelean lah ya. Pesawat. Gak kapal selam. Nah, yang dimaksud bagian atas ini bagian atas. Ya, atas luar. Ya. Maka minimalnya mengusap bagian ini. Ya. Ini iki nggone apa ya? Ini ya. Ya. Mata kaki ya. Jadi di sini misalkan mata kaki. Maka boleh memilih salah satu atau boleh memilih sebagian, pokoknya di atas bu diusap sisi tas sing pokoknya mengusap meskipun sedikit. Jadi minimal mengusap sebagian meskipun sedikit. Ya, mengusap sedikit. Ya. Kemudian dibolehkan juga cara kedua, ini cara minimal. Ya. Yang sempurna bagaimana? Mengusap bagian atas dengan mencelupkan tangan ke air, dari arah depan ditarik ke belakang, seret. Jadi gini, ya, seret gini. Dengan semua tangannya. Kalau ini sebagian ini boleh Mas sak jari boleh, sebagian ini, makanya sebagian kecil gitu aja ini. Kalau sini sempurna, ya. Mengusap dengan semua jari yang basah dari arah depan sepatu, depan ditarik ke belakang. Ini yang paling sempurna. Ini yang paling sempurna. Ada juga yang boleh. Ya, tapi bahkan sebagian para fuqaha menyampaikan ini yang lebih sempurna. Bagaimana itu? Mengusap bagian atas dan bawah. Gini. Yang bagian atas ditarik ke belakang, yang bagian bawah ditarik ke depan. Seret. Jadi dipakai dua tangan. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya ya kepanjangan kita sebenarnya. Jadi ada athar dari sahabat yang mengusap bagian atas dan bagian bawah khuf. Itu menunjukkan kebolehan. Maka boleh di sini, atau bahkan sebagian mengatakan lebih afdol, yang paling afdol, mengusap bagian atas dan bawah, ya, dengan semua jarinya. Dengan cara tadi, yang atas ditarik ke belakang, yang bawah ditarik ke depan. Kalau misalkan ada ucapannya sahabat Ali, beliau mengatakan, "Laukana din ber'i lasfal khufain afdal min a'lahuma." Ya, au kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Seandainya agama itu dengan akal-akalan, maka yang lebih utama diusap adalah bagian bawah, soalnya bawah yang rusuh, yang kotor. Maka kita katakan ini tidak menafikan kebolehan mengusap bagian bawah. Beliau menafikan kalau yang diusap hanya bagian bawah saja. Maka ini nggak sah. Kalau yang diusap bagian bawah saja, nggak sah. Karena minimal apa? Mengusap sebagian kecil dari sepatu di bagian luar yang atas. Ya. Taib, ala kulli hal. Ini caranya. Beliau mengatakan, mashu syai'in min dhahiri a'lal khufain, ya. Maka ini tata cara minimal. Ada sempurna, ada yang boleh. Atau sebagian mengucapkan lebih afdol. Ya.
Kemudian berikutnya badalan an ghusli rijlaini, badalan sebagai pengganti an ghusli rijlaini dari membasuh kedua kaki fil wudu'i dalam wudu. Maka ini masuk ke tempat pelaksanaan mengusap khuf, yaitu pada saat wudu. Mandi nggak berlaku, tayamum nggak berlaku. Ya. Kemudian sekarang jangka waktu. Yauman walailatan, yauman sehari, walailatan semalam. Ya. Lil mukim, untuk orang mukim. Ya, maka di sini sudah masuk jangka waktu. Mukim 1 kali 24 jam, sehari semalam. Wa thalathata ayyam, dan 3 hari bilayaliha, 3 malam. 3 hari 3 malam lil musafir, bagi musafir. Maka ini 3 kali 24 jam. Ya. Maka kalau habis ya konsekuensinya tadi dia harus wudu normal baru boleh pakai khuf lagi. Nah, sekarang mulai menghitung ini, perhitungan jangka waktu. Beliau mengatakan watab tadiu, dan memulai atau dimulai al-muddatu, jangka waktu minintihail hadats, sejak habisnya atau sejak bagian akhir dari hadas. Intiha itu bagian akhir dari hadas, ba'dal lubasi, setelah make khuf. Ya. Nah, kemudian beliau menyebutkan syaratnya. Apa syaratnya sekarang? Lakin akan tetapi yustarotu, dipersyaratkan li jawazil mashi, untuk kebolehan ngusap ini syurutun sab'atun, syarat-syarat 7, syarat-syarat yang 7. Maka ada 7 syarat. Gak cukup, kita baca aja di sini ya. Syarat pertama, anyul basal khufan, anyul basa dipakai al khufan, 2 sepatunya itu ala toharotin, atas kondisi suci, kamilatin yang sempurna. Ini syarat pertama. Maka syarat pertama, sebelum pakai khuf orang sudah suci dari hadas. Maka kalau misalkan dia hadas terus moro-moro nggak khuf kemudian baru wudu, di sini nggak boleh ngusap. Kenapa? Karena dia pas make dia masih hadas, nggak boleh. Yang kedua, an yakuna, hendaknya 2 khuf gitu. Yakuna itu kembali pada khufan. Hendaknya 2 khuf itu apa? Qawiyaini, kuat. Maksudnya dari bahan yang kuat yang memungkinkan orang untuk bisa menggunakannya dalam perjalanan. Tanpa dilapisi dengan bagian lain. Maka misalkan kalau khufnya terbuat dari kain yang sangat tipis. Kain yang sangat apa? Tipis. Sehingga apa? Gaya melaku misalkan oleh 2 kilo wis suwe. Maka nggak boleh diusap. Maka di sini kaos kaki nggak masuk, karena dia nggak bisa digunakan untuk perjalanan. Mesti kudu ono alase. Syarat ketiga, an yakuna mani'aini, an yakun, hendaknya 2 khuf mani'aini, menghalangi linufudhil ma'i, dari ngerembesnya air. Ya, min ghairil kharzi, dari selain tempat tali. Ini tempat tali mesti ono bolongannya, mesti ngerembes. Tapi ini bagian yang lain. Maka dipersyaratkan di sini nggak harus anti air. Tapi yang penting apa? Ketika kena air itu nggak langsung merembes gitu loh. Jadi mungkin kalau di tele banyu mungkin rodok suwe kait rodok ngerembes, itu masih boleh. Tapi kalau dipakai kok langsung ngerembes beres misalkan, ya sepatu kain yang tipis misalkan, bukan kain yang tipis ya, kain kaku tapi tipis, kaku kuat kayak melaku, tapi apa? Ini tipis, ya maka ini nggak bisa karena dia langsung rembes. Kemudian an yakuna satironi, syarat berikutnya berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4. Syarat keempat, an yakuna satironi, an yakuna, hendaknya 2 khuf satiroini, menutupi lima halil fardhi, terhadap tempat yang wajib dibasuh. Menutupi tempat mahalil fardhi itu tempat wajib dibasuh. Maka kaki yang wajib dibasuh dari ujung kaki sampai mana? Sampai mata kaki. Maka kalau misalkan sepatunya, biasanya sepatu umum, misalkan sepatu lari atau apa, itu kan biasanya kerowak nang gini ya, kerowak nang gini, kemireni, nggak boleh. Kenapa? Karena di sini masih ada yang terbuka, kelihatan, padahal dia wajib dibasuh, nggak boleh. Maka paling nggak sepatunya minimal menutupi mata kaki, ini baru boleh. Ya.
minal jawanibi dari sisi-sisinya, ya, wal asfali dan bagian bawah, maksudnya bagian bawah juga harus tertutup, sisi-sisinya juga tertutup. Ya. Kepiro emang siji loro telu papat kelima wa an la yahsula wa an la dan tidak terjadi wa an la yahsula dan tidak terjadi lila bisihima bagi pemakai khuf hadatsun akbar, hadas besar. Dalam artian kalau misalkan orang yang pakai khuf dia hadas besar, maka otomatis pasti harus lepas sepatu. Kenapa? Karena nggak bisa cuma wudhu, dia harus mandi. Sedangkan mandi nggak boleh. Ya. Keenam ya saya kira. Yang keenam, wa an la yadhhara dan tidak nampak syai'un sedikit pun min mahallil fardhi dari tempat wajib dibasuh, mahallil fardhi dari tempat wajib dibasuh. Dalam artian, misalkan khufnya panjang. Misalkan taruhlah biarlah ono zamane apa ya, sepatu pang ya. Sepatu pang-pangan kan mundukur ya. Tapi kan iso dilipat ya, dilipat ke bawah. Misalkan taruhlah dia itu aslinya sepatunya nutupi semuanya. Tapi dia makainya di model dilipat sampai kelihatan sebagian daripada mata kaki, maka nggak boleh. Maka di sini syaratnya apa? Tidak terlihat sedikit pun dari apa bagian yang wajib dibasuh. Atau mungkin dia pakai sepatu, tapi sepatunya bolong. Misalkan bolong bus gede maksudnya, bukan cuma sekedar robek begitu saja, tapi bolong kelihatan sampai kelihatan. Maka ini juga nggak boleh. Syarat yang terakhir, wa an la tanhalla dan tidak terlepas al-ura ikatan sepatu. Dalam artian kalau sepatu itu sudah dilepas ikatannya, maka harus basuh, tidak boleh apa? Tidak boleh sekedar diusap. Demikian. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam.